Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Ibu Ayu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan mengenai struktur teks eksplanasi. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian teks eksplanasi. Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita mengingat lagi apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan terjadinya suatu fenomena dari awal hingga akhir. Apa saja fenomena yang dibahas dalam teks eksplanasi? Fenomenanya itu bisa berupa fenomena budaya, fenomena alam, maupun fenomena sosial. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya berikut ini. Struktur yang pertama pada teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena. Pada bagian identifikasi fenomena, kita akan mengidentifikasi fenomena yang akan diterangkan dalam teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Jadi kita akan memberikan gambaran umum mengenai teks yang akan kita jelaskan dalam teks eksplanasi. Fenomenanya itu bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita menonton video berikut ini. Pada cuplikan video tersebut, kita diperlihatkan mengenai fenomena alam, yaitu fenomena gunung meletus. Jadi pada bagian struktur teks eksplanasi, di bagian identifikasi fenomena, kita akan memberikan gambaran umum mengenai gunung meletus. Bisa kita lihat sama-sama contoh struktur teks eksplanasi berikut ini. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Gas di dalam perut bumi tersebut disemburkan dengan kekuatan yang sangat besar. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar. Karena gunung berapi tercipta dengan letusan yang amat hebat, ada banyak sekali gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Di antara gunung berapi yang masih aktif di Indonesia adalah Gunung Berapi, Gunung Krakatau, Gunung Tambora, Gunung Toba, Gunung Kerinci, dan masih banyak lagi gunung berapi yang lainnya. Nah, jadi pada bagian identifikasi fenomena ini, kita memberikan gambaran umum apa itu gunung berapi atau gunung meletus. Ya, setelah dijelaskan, bisa kita kasih contoh di dalam paragraf ini juga. Struktur selanjutnya pada teks eksplanasi adalah rangkaian kejadian. Pada rangkaian kejadian, itu akan dituliskan mengenai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Di bagian rangkaian kejadian, kita bisa menggunakan pola kronologis maupun kausalitas. Pada bagian pola kronologis berarti bagian ini itu dituliskan sesuai dengan urutan waktu. Contohnya, bisa kita lihat pada layar, ada riwayat letusan Merapi sejak tahun 1990-an. Jadi pada pola kronologis itu disebutkan dari waktu paling awal hingga waktu paling akhir, yaitu dari tahun 92 sampai tahun 2018. Sedangkan pada pola kausalitas kita akan menjelaskan hubungan sebab akibat fenomena itu terjadi. Bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Pada contoh berikut ini, kita akan melihat
bagian rangkaian kejadian menggunakan pola kausalitas atau pola sebab akibat. Bisa langsung kita perhatikan pada layar. Dikarenakan adanya hubungan dengan batas lempeng bumi secara langsung, maka sebagian aktivitas gunung berapi berkaitan erat dengan zona kegempaan yang terbilang aktif. Di antara tanda yang bisa dikenali sebelum sebuah gunung berapi meletus adalah adanya aktivitas, misalnya perubahan suhu dan tekanan yang cukup tinggi di batas lempeng bumi tersebut. Hal tersebut menyebabkan ada berbagai material berupa batuan di sekitar gunung berapi yang meleleh. Secara umum, batuan yang meleleh tersebut dikenal dengan magma atau cairan pijar. Material yang terdapat di sekitarnya akan instruksi oleh magma tersebut melalui rekahan yang mendekati bagian permukaan bumi. Baiklah, bagian struktur tersebut menggunakan pola kausalitas bisa kita lihat dengan adanya kata menyebabkan. Ya, di situ berarti ada pola hubungan sebab akibat. Pada bagian struktur rangkaian kejadian ini bisa dibuat lebih dari satu paragraf. Jadi struktur bagian rangkaian kejadian ini cukup panjang, ya, bisa lebih dari satu paragraf, ya. Pokoknya diingat kalau ada hubungan sebab akibat dia masuk kepada pola kausalitas. Kalau pada struktur tersebut menyajikan urutan waktu dari awal sampai akhir, itu berarti dia menggunakan pola kronologis. Struktur teks yang terakhir itu adalah bagian ulasan. Pada bagian ulasan ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi, pada bagian ulasan ini berisi penilaian kita sebagai penilai atas fenomena tersebut. Kalau misalnya kita menilai fenomena alam tadi gunung meletus, berarti pendapat kita mengenai kejadian gunung meletus tersebut. Kalau kita membuat teks eksplanasinya mengenai fenomena budaya, berarti bagian ulasan ini merupakan pendapat kita atau penilaian kita mengenai fenomena tersebut. Untuk lebih jelasnya boleh kita perhatikan contoh berikut ini. Oleh karena itu, sampai hari ini di antaranya bencana yang cukup mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus. Kehebatan dari letusan gunung berapi juga dapat memecah pulau dan menciptakan danau. Kalimat, ya, sampai hari ini di antara bencana yang cukup mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus, itu merupakan penilaian dari si penulis teks tersebut, ya. Ibu rasa sudah cukup jelas. Sekian penjelasan Ibu mengenai struktur teks eksplanasi. Mohon diingat struktur teks eksplanasi yang sudah Ibu jelaskan, karena ini akan dipakai kembali dalam menulis teks eksplanasi. Ada baiknya untuk latihan di rumah silahkan cari contoh teks eksplanasi dan kalian bedah strukturnya sendiri. Jadi kalian akan terbiasa untuk membedakan antara pola kronologis dan pola kausalitas, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.